kita memiliki sebuah ciri khas, yaitu karakter yang baik, akhlak yang mulia. Santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua hal-hal yang baik itu harusnya menjadi perangai setiap muslim dan muslimah. Menjadi prinsip hidup mereka dan bawaan dalam keseharian. Apakah itu dalam berinteraksi dengan orang-orang terdekat, misalnya kepada suami, kepada istri, pada anak-anak, kepada orang tua, saudara, kerabat secara umum, dan orang-orang terdekat misalnya tetangga yang dekat dengan rumah kita, teman-teman di kantor, semua itu kita akan gunakan perangai-perangai ini. Dan begitu juga dengan orang-orang yang baru kita kenal, semuanya akan terbawa. Kalau orang-orang terdekat saja, kita bisa menjadikan atau mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia ini, maka tentu orang-orang yang jauh lebih mudah untuk kita praktekkan. Dan hadis yang terakhir yang sudah kita bacakan adalah hadis nomor 630. Saya kembali mengingatkan, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Artinya, Rasulullah SAW bukan orang yang berperilaku buruk dan bukan juga orang yang suka berkata buruk. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sosok muslim yang paling layak untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi sahabat, menjadi partner bisnis, menjadi tetangga, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini jadi tolok ukurnya. Bahkan memilih pasangan pun adalah dikhususkan akhlak. Kata Nabi SAW kepada para wanita dan walinya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah." Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, ya, fazawwiju, nikahkan dia, terima lamarannya. Jadi ini tolok ukurnya, bukan tampannya, bukan kekayaannya, seperti itu. Ya. Dan agama ini adalah agama akhlak, agama perilaku yang baik, kesantunan, keramahan. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu tujuan utama agama. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian Anda ya memiliki penampilan sebagai seorang muslim, nama Anda pun nama muslim, Anda pun hidup di lingkungan muslim, tapi Anda tidak memiliki akhlak, Anda tidak santun, alias kasar lah ya. Emosional, ya, tidak pernah memaafkan, suka balas dendam. Semua ini berarti Anda belum menjadi seorang muslim. Karena tolok ukur muslim itu baik, baik adalah ya, dari agamanya, dari akhlaknya. Baik agamanya dari akhlaknya. Kita sudah sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah juga berhenti bersedekah dan berpuasa, berpuasa, sholat malam dan berpuasa. Setiap malam sholat malam, setiap hari harinya puasa. Tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya." Kata Nabi SAW, "Apa? La khaira fiha, hiya finnar." Nggak ada kebaikannya wanita itu, dia pasti masuk neraka. Dan kata orang yang sama, "Ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita, biasa aja sebenarnya ibadahnya. Jadi standar lah gitu kan. Tapi dia selalu baik dan santun sama orang." Kata Nabi SAW, "Al khaira fiha, wahiyya fil jannah." Kebaikan ada padanya dan dia masuk dalam surga. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi seperti itu tolok ukurnya. Pada siang ini insya Allah, semoga Allah SWT berkahi waktunya, kita akan, dan juga ilmunya tentunya, kita akan melanjutkan sisa-sisa hadis yang membahas tentang masalah keutamaan akhlak. Di antaranya hadis yang sangat mulia. Hadis nomor 631. Saya bacakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Terjemahannya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan hamba mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Jadi subhanallah, akhlak yang baik adalah amal saleh yang paling berat timbangannya hari kiamat. Anda bisa bayangkan, berarti ini menjadi tolok ukur baiknya
sosok muslim itu dari akhlaknya. Baiknya seseorang justru dari akhlaknya. Dan sungguhnya Allah itu membenci orang yang keji dan suka berkata kotor. Jadi bukan ciri seorang muslim. Emosional, marah-marah, misalkan kotor, tutur kata yang kotor, kasar, keras, sama sekali. Anda harus cuci tangan dari semua itu. Mulai hari ini, mulai siang ini, Anda harus menjadi sosok yang selalu senyum, selalu ramah, selalu sopan, santun, pemaaf, dermawan, jujur, amanah, tanggung jawab, semua itu. Dan semua itu punya keutamaan. Ada fadilahnya. Anda akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Gabungannya semua dikenal dengan akhlak yang baik. Dan itulah yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Itu luar biasa gitu. Ya. Maka kalau ada orang, sekali lagi, penampilannya sudah muslim, namanya muslim, tapi bobrok sikapnya, suka berkata kasar, ya, emosional, semuanya dibalas dengan dendam. Di masa sekarang seperti di media, dia diserang, dia serang lagi. Dicari kesalahannya, dia cari kesalahan orang lain. Ini yang sedang menyerang dan mencari kesalahannya adalah orang yang salah dan bodoh. Dia pun ikut-ikutan bodoh. Kenapa? Kenapa Anda tidak menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia? Kontrol emosi Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji Anda dengan orang yang mengganggu Anda itu. Tunjukkan respon yang positif. Tidak usah emosional. Kalau Anda salah, Anda perbaikin. Alhamdulillah Allah ingatkan melalui orang ini. Daripada hari kiamat Allah hisab, daripada disiksa di kuburan, alhamdulillah, tidak usah balas. Perbaikin saja, taubat kepada Allah, perbaikin. Atau kalau Anda benar, Allah pasti bela. Inna Allah yudafi' anil ladhina amanu, kata Allah SWT Al-Quran. Allah itu membela orang-orang beriman. Allah punya cara, dan cara Allah itu sangat cantik dan indah. Rapi. Ya, dan tepat sasaran. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalaskan buat Anda, aman. Anda tinggal duduk manis, tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua serangan-serangan orang itu justru sebagai ajang Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ajang Anda menambah poin-poin hasanah, pahala atau pahala Anda di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Nabi SAW sering disakiti masa hidup beliau. Tapi beliau balas dengan akhlak yang mulia. Ya. Bagaimana Nabi SAW dicaci maki oleh tokoh-tokoh Quraisy. Tapi di saat mereka masuk Islam, mereka menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sambut dengan senyum, dengan gembira. Umar bin Khattab pembenci Islam dulu. Tapi setelah masuk Islam, Nabi SAW sambut dengan mulia. Dan banyak orang seperti itu. Banyak sekali. Orang yang tadinya benci Islam, akhirnya menjadi suka. Ya. Thumamah bin Busar radhiyallahu anhu juga begitu, kepala suku yang ada di sekitar Mekah, ya, yang mensuplai makanan ke Mekah. Tadinya benci sekali Nabi SAW, benci Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia ubah semuanya dan akhirnya dia, Allah ubah pun rasa bencinya menjadi suka. Tidak usah khawatir. Jangan kita teman-teman yang habisi waktu untuk mengkantor gosipan orang, fitnahan orang. Habis umur kita untuk itu. Terus gimana caranya supaya tenang Ustaz? Minta kepada Allah SWT diberikan ketenangan hati. Tenang saja dalam menghadapi permasalahan. Karena Anda panik atau tenang, tetap masalah sudah terjadi kan? Anda sudah diserang, Anda sudah digibah, digunjing, Anda sudah difitnah. Udah, saya sudah katakan tadi, solusinya kalau Anda salah, Anda memohon ampun kepada Allah SWT, jadikan itu sebagai teguran dari Allah melalui orang itu. Nanti Allah punya cara memperbaiki nama Anda. Kalau Anda benar, tenang saja. Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya. Dan cara Allah sekali lagi saya katakan indah sekali. Banyak yang berlalu dalam hidup saya seperti itu. Ternyata dengan kita hadapi dengan akhlak yang mulia, malah menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Ya? Dan tidak mengganggu sama sekali kehidupan kita. Nah ini yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Baik, yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, akhlak mulia adalah amal yang paling mulia.
dia akan menjadi sesuatu yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Dan ini luar biasa. Bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, tapi akhlak yang mulia. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membenci akhlak-akhlak, karakter, perangai yang buruk. Di sini diantara contohnya adalah yubghidul fahish. Ya. Allah membenci orang yang keji. Keji ini ringkas tapi maknanya luas. Ya. Matanya melotot, lisannya tajam, tangannya suka melayang, emosional. Ini keji namanya. Keji, orang jadi takut kalau dekat sama dia. Istrinya jadi takut, suaminya jadi nggak nyaman, anak-anaknya jadi nggak nyaman. Orang tuanya nggak nyaman sama dia misalnya. Nah ini karena akhlak yang tidak baik. Pada saat di posisi suami dia tidak baik, posisi istri dia tidak baik, posisi anak dia tidak baik, posisi orang tua tidak baik, sahabat, semua orang di sekitarnya tidak mau mendekat sama dia kecuali karena ada urusan penting saja. Setelah itu orang sudah tidak nyaman lagi. Ada orang subhanallah, kita begitu ketemu, rasanya tidak ingin berpisah. Karena nyamannya dia dalam berbicara, santunnya dalam menyampaikan penjelasan, gitu kan. Kita merasa nyaman dengan orang ini. Bersih, rapi. Jadi penampilannya indah, tutur katanya indah, ya. Selalu ucapan lisannya juga indah, semuanya indah. Tatapan matanya syahdu, jangkauan sentuhan tangannya ramah. Dermawan, suka membantu. Minta memaafkan, mudah memaafkan orang. Tidak ada balas dendam. Karena memang ada dalam kamus Islam itu balas dendam. Emosional. Selalu berpikir bagaimana bisa ya, mencelakakan orang lain. Iri dan hasad. Nah, dalam Islam semua itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman agar diselamatkan dari perbuatan keji ini. Dan juga kata Nabi SAW di sini badhi secara khusus lagi rincian daripada ya tadi fahish masuk secara umum. Tadi sudah saya bilang matanya melotot, tangannya memukul, lisannya tajam, semuanya perangainya nggak nyaman ke orang dekatnya. Kalau badhi khusus masalah lisan, suka berkata kotor. Di sini ada dua bagian ya. Bisa berkata kotor itu diikuti dengan sikap emosionalnya, dengan marah-marah, terus kemudian lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Semua nama-nama binatang digunakan sudah biasa digunakan. Bahkan digunakan dengan pasangan hidupnya sendiri. Ini buruk sekali. Ya. Bagaimana bisa ada seorang suami menghina istrinya menyebutkan dengan nama hewan? Bagaimana seorang istri menyebut suaminya dengan nama hewan? Allah ciptakan manusia sempurna terus dipanggil dengan nama hewan. Panggil anaknya dengan nama hewan. Selalu kalau ngomong matanya melotot. Subhanallah, nampak dari wajah ya. Orang yang biasa emosional itu nampak dari wajahnya. Semuanya serba berkerut. Semuanya serba tegang. Otot-ototnya tegang. Kelihatan jauh lebih tua. Begitu. Tapi kalau orang yang tenang, dewasa, bijaksana. Kadang-kadang kita lihat orang ini kok lebih muda dari umurnya ya. Ya, mungkin dia umurnya sudah 60 tahun, tapi nampaknya oh enggak, masih kayak 40 tahun. Mungkin dia 40 tahun, oh masih kayak 30 tahun. Lebih mudah kelihatan. Kenapa? Memang tidak emosional. Karena gini, Anda menghadapi masalah dengan emosional akan membuyarkan ide-ide Anda dan akan membuat juga Anda tidak nyaman. Karena Anda kadang-kadang tidak bisa kontrol sikap. Orang yang sedang berinteraksi juga tidak nyaman. Tapi di saat Anda hadapi dengan tenang, dengan bijaksana, toh sama mencari solusinya. Tapi pasti akan lebih mudah. Ingat selalu sabda Nabi SAW, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan, ya, kecuali akan menghiasinya. Oma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak pernah diangkat dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Hadis nomor 632. Hadis kedua yang kita pelajari pada siang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasal nar. Faqala al-famu wal farju. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Ini lagi hadis mulia. Ya. Kata Nabi SAW, terjemahannya. Maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga.
Maka kata Nabi SAW, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan dia juga ditanya tentang perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Maka beliau menyebutkan dua anggota tubuh. Beliau mengatakan mulut dan kemaluan. Ini luar biasa ini hadisnya, ya. Ayo kita lebih nikmati teman-teman sekalian bagaimana penjelasannya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dalam hadis ini Nabi SAW ditanya, apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maknanya adalah, apa kira-kira yang umum nih semua orang bisa lakukan, tapi pasti membawa atau memberikan tiket VIP ke surga. Maka Nabi SAW memberikan dua judul, ya, yang di bawah judul ini banyak sekali tentunya hal-hal ini. Maksudnya judul kehidupan. Yang pertama, taqwa Allah, patuh kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ditanya juga kepada Nabi SAW, kira-kira apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka? Nabi SAW sebutkan dua anggota tubuh yang merupakan sumber induk semua permasalahan. Mulut dan kemaluan. Faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil sekaligus kita jelaskan insyaAllah. Pentingnya seorang muslim peduli terhadap apa saja yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, merupakan target utama setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dan ya, juga bagaimana dia selamatkan diri dari api neraka. Pentingnya seorang muslim dan muslimah mencari tahu tentang apa yang paling banyak, yang paling mudah menyelamatkan dia masuk ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Ini penting, ini pelajaran pertama. Semua hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah sibuk untuk mencari apa saja amalan dalam keseharian selama ajal belum datang, Allah masih kasih kesempatan, umur, kesehatan, harta, semuanya ke surga. Dan semuanya menyelamatkan dari api neraka. Seperti itu. Ini target utama. Jangan pernah jadikan target wahai muslim dan muslimah selain surga. Bagaimana surga target utamanya? Gerbong ke belakangnya semua Anda lakukan apapun yang bisa membawa ke sana. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Amalan yang paling banyak atau sesuatu yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga adalah yang pertama taqwa Allah. Ini faedah yang kedua. Apa itu taqwa Allah? Patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, patuhi. Apa yang Allah larang, jauhi. Selesai. Anda mau ditawarkan pekerjaan, atau Anda mau mengerjakan satu pekerjaan, tanya dulu. Allah bolehin tidak? Halal apa tidak? Disodorin makanan, minuman, ya, apapun, pergaulan, tempat tinggal, lingkungan, ini Allah ridho nggak? Halal nggak? Halal, enjoy, nikmati. Haram, jauhi. Selesai. Ya. Dan dalam menikmati gampang, tapi kalau untuk meninggalkan ini butuh perjuangan. Tapi ingat sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi gak usah khawatir, tinggalkan. Selama haram, walaupun menggiurkan, tinggalkan. Masih banyak di antara muslim dan muslimah kadang-kadang bimbang. Tinggalkan gak ya? Gitu. Sayang nih. Ya. Gak ada lagi gitu dalam konsep seorang muslim. Hapus di kamus Anda itu. Selama haram, jauhi. Sejauh-jauhnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku meninggalkan 1 dirham haram. Syubhat. Lebih aku cinta daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Coba bayangkan. Para salafus salih itu peduli sekali dengan apa yang Allah haramkan. Mereka maksimal, semaksimal mungkin menjauhi itu. Semampu dia. Nah, ini hal yang luar biasa. Yang harus benar-benar jadikan sebagai sebuah target utama setiap muslim dan muslimah. Dan nikmatin itu teman-teman sekalian. Toh juga yang Allah perintahkan jauh lebih banyak dibandingkan apa yang Allah larang. Sering kami bahasakan di majelis kami itu. Apa yang Allah perintahkan kepada Anda jauh lebih banyak. Yang Allah halalkan jauh lebih banyak dibandingkan apa yang Allah larang.
Dan selalu Allah kasih solusinya. Makanan ini haram, minuman ini haram, pergaulan ini haram, biologis ini haram, ya, pekerjaan ini haram atau pendapatnya haram. Allah kasih solusinya. Ini loh yang halal. Ya, nggak boleh makan babi. Allah kasih sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan air. Nggak boleh loh bergaul sama teman buruk, cari teman baik. Nggak boleh loh biologis haram, ada biologis halal. Kan gitu. Nggak boleh loh pendapatan pergaulan ini, ada pendapatan yang halal. Pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusinya, mungkin Anda wajar terjerumus. Lalu kenapa Anda tidak? Itu pun kalau sampai ada orang terjerumus, semoga Allah maafkan, Allah masih kasih satu kunci pintu. Ada kunci pintu yang aman sekali. Dia masih bisa selamat, yaitu taubat. 6 huruf ini, ingat selalu, taubat. Allah gembira dengan taubat hambanya. Sudah melanggar, Allah masih kasih kesempatan. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, di atas untanya, semua harta, semua makanan, semua pakaian sudah dibawa di situ, ke padang pasir yang tak bertuan. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah itu dia tertidur, waktu dia bangun dia tidak temukan untanya. Semua bekal makanannya habis. Dia keliling-keliling mencari, tidak temukan. Setelah putus asa dia mengatakan, saya coba kembali saja ke bawah pohon tadi, saya tidur lagi, semoga saya tidak bangun. Saya meninggal. Waktu dia tidur, dia bangun, ada untanya di depan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Dia bisa lanjutkan perjalanan, dia bisa kenakan lagi pakaiannya, dia bisa makan makanan dan bekalnya, bisa lanjutkan kehidupan. Allah lebih gembira, kata Nabi SAW, dengan taubat hambanya daripada itu. Jadi Allah kasih solusi. Ya. Di saat Anda menikmatin hal-hal yang baik itu, Anda akan dapat pahala dan juga mendapatkan kebutuhan Anda. Dan Anda juga dapat pahala dengan meninggalkan yang haram. Di saat Anda terjerumus pada yang haram pun, Allah masih kasih satu kunci lagi. Taubat. Masih bisa kembali. Berulang kali. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa. Kata Nabi SAW, taubatlah. Lalu dia mengatakan, kalau saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, taubatlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ulangin. Kata Nabi SAW, taubatlah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Cuma luar biasa. Itu namanya takwa. Takwa kepada Allah SWT. Cuma orang yang terus saja di atas ketakwaan kepada Allah SWT, dia kerjakan terus ketaatan, dia jauhi terus pelanggaran. Walaupun tadi kalau pelanggaran terjadi dia masih bisa tobat ya. Kalau dia terus jaga, maka level imannya beda dengan orang yang terjerumus dalam dosa. Gitu. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Ini faedah yang kedua tentang masalah takwa. Faedah yang ketiga, ini yang menjadi inti bahasan kita, husnul khuluq. Ternyata untuk masuk ke dalam surga juga, ya kuncinya adalah punya akhlak yang mulia. Terus sudah kita bahasakan, santun, ramah, dermawan, pemaaf. Anda juga awet muda. Ini saya kasih resep seperti ini, mungkin orang lebih mudah menerimanya ya. Kalau Anda saya tanya, mau nggak awet muda? Mau, Sir. Oke, jangan marah. Jangan emosional. Coba pemaaf. Santai aja hadapin masalah seberat apapun. Tuh Anda emosi, atau ada ketakutan, atau Anda khawatir dengan Anda tidak khawatir, tetap aja Anda harus melaluinya, kan begitu. Tapi di saat Anda tenang, Anda bijaksana, justru Anda gunakan momentum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan minta solusi dari Allah, di situ puncaknya Anda akan mendapatkan solusinya. Bukan dengan kepanikan, bukan justru malah maksiat, mabuk-mabukan, ke karaoke, ke diskotik, malah berzina, wah tambah kacau semuanya. Nah, ini faedah yang luar biasa. Coba ambil resep ini, akhlak yang mulia ini berat sekali timbangan amal hari kiamat. Dan potongan faedah yang ketiga ini tentang amal kedua yang bisa paling banyak membawa masuk manusia ke dalam surga. Ini subhanallah relevan sekali dengan hadis nomor 631 yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini kan 632 ya. Bahwasanya akhlak mulia adalah yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Faedah keempat dari hadis tentang yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka, yaitu disebutkan apa? Mulut. Mulut, teman-teman sekalian. Hati-hati. Ucapkan dari lisan Anda ini yang ya baik saja. Baik saja. Jangan kasih kesempatan ucapan yang buruk. Baik saja. Walaupun lagi marah, ucapin yang baik. Saya selalu, kalau teringat kisah Syekh Sudes, Hafizahullah pernah menyampaikan di salah satu di publik, waktu beliau ditanya, apa resepnya Anda menjadi imam Masjidil Haram?
Yang unik itu beliau mengatakan begini, bukan karena saya dari kecil dididik sama orang tua saya untuk hafal Quran, bukan. Beliau itu kan umum, orang semua tahu. Tapi ada satu hal yang dia pesankan, yang sebenarnya tidak perlu beliau ceritakan, tapi beliau ingin sampaikan tuh pentingnya orang tua berkata-kata baik nih. Dia mengatakan, saya dulu waktu kecil kalau nakal nih, buat pusing orang tua saya. Karena kan anak-anak begitu cari ya sensasi, cari masalah supaya orang tuanya menegur dia, karena itu bagi dia bentuk kasih sayang misalnya. Maka dia mengatakan, saya dulu kalau nakal, ibu saya selalu mengatakan, pergilah ke Masjidil Haram, semoga kau jadi imam haram. Coba, ibunya ucapin itu. Jadi dalam kondisi anaknya nakal pun aktif, dia masih mengatakan, semoga engkau menjadi imam haram. Dasarnya, akal kita teman-teman dan diri kita ini tidak menerima kata-kata negatif. Jadi kalau Anda mengatakan, jangan makan. Orang itu berpikir, apa ini? Penasaran manusia itu. Mau makan jadinya. Jadi lebih baik Anda mengatakan, ya, makanlah ini, misalnya. Sebenarnya Anda sedang melarang makan yang itu. Itu sudah cukup. Nabi SAW waktu ingatkan anak dari istrinya, Salamah, beliau mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Bacalah bismillah, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Nabi SAW tidak mengatakan, jangan makan itu ya. Enggak. Nabi SAW cuma mengatakan, makan yang ada di hadapanmu. Karena apa yang dihidangkan depan, ada penilaian orang kalau kita cuma makan yang itu saja. Ya kan gitu. Nah ini penting. Jaga lisan. Setiap perkataan yang sudah keluar, itu sudah milik orang. Seperti bola liar. Anda susah mengontrolnya. Tapi kalau masih di mulut Anda sendiri, masih milik Anda. Pahit apapun, telan saja. Tidak usah diucapkan. Santun, ramah, tetap baik berkata. Yang terakhir, faedah yang kelima dari hadis tentang hal kedua yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka, kemaluan. Kapan disalahgunakan, maka akan menjadi penyebab masuk ke neraka. Zina maksudnya. Dan dia akan selamat dengan dia menikah. Nah ini juga yang banyak menjerumuskan orang. Nah umumnya ini ada koneksinya ini. Ya, kalau orang bertakwa, dia insya Allah akhlaknya baik. Kalau takwanya benar-benar ya kepada Allah. Kalau dia akhlak yang baik, insya Allah dia juga bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan tadi. Kalau orang lisannya buruk, selalu digunakan dalam kemaksiatan, akan membuka pintu maksiat kemaluannya. Umumnya orang yang tidak bisa kontrol kemaluannya, lisannya pun tidak bisa dikontrol. Allahu a'lam. Kita akan masuk sekarang hadits nomor 633, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Terjemahannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan orang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Hadits ini, teman-teman sekalian, masih dalam bab akhlak dan lebih dalam lagi membahas tentang masalah akhlak. Ya. Kita bisa lihat di sini, potongan pertama hadis sekaligus kita masuk ke faedah pertama dari hadis adalah tolok ukur kesempurnaan iman seseorang justru pada saat akhlaknya baik. Makanya kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, sudah sampai pada level tertinggi, di mana dia merasa tentram, ya, patuh kepada Allah, meninggalkan yang dilarang, selalu sibuk dengan apa yang diperintahkan, selalu saja mengisi dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan dia selama hidup di dunia ini, maka dia dianggap orang yang paling sempurna imannya. Ya. Itu sempurna imannya justru dengan baiknya akhlaknya. Dan sulit sekali bertemu antara iman yang sempurna dengan akhlak yang buruk, tidak mungkin. Jadi kalau Anda lihat ada orang, kelihatannya dari performanya, bahkan mungkin dia sampai pada level seorang ustadz atau kiai, tapi ternyata akhlaknya buruk. Ini tidak bisa jadi tolak ukur. Berarti imannya masih bermasalah orang ini. Karena kalau imannya bagus, maka akhlaknya akan bagus. Kita lihat dari tutur katanya, berbicara pun di media sekarang bisa mengontrol kata-katanya, bisa mengontrol emosinya. Ya, orang ini berarti bagus akhlaknya. Berarti imannya juga bagus, karena itu tolak ukurnya. Tapi kalau orang, walaupun dia seorang ustaz tapi lisannya tajam, seorang kiai tapi lisannya tajam, di media pun suka bicara, tidak terkontrol lisannya. Tentu saya tidak menyinggung siapapun ya, saya bicara secara umum global. Saya tidak ada bermaksud siapapun, tapi ini umum.
Tapi kalau kita lihat dari hadis ini, kalau ada orang mengaku mukmin, namun lisannya tajam, akhlaknya perangnya tidak baik, maka percuma. Berarti imannya pun terganggu. Kesempurnaan iman justru di kesempurnaan akhlak itu. Faedah yang kedua dari hadis adalah Nabi SAW lebih dalam masuk. Dan orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang terbaik pada istrinya. Loh, kenapa kok istri di sini dijadikan tolak ukur? Karena memang istri adalah orang yang paling sering interaksi dengan sang suami. Begitu juga tentu dengan istri. Yang paling bisa diketahui dan mengenal dia, siapa orang ini? Dari suaminya. Orang terdekat dengan dia. Suami istri itu tangga bantal. Sudah satu pakaian. Allah menggambarkan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Para istri itu seperti pakaian bagi suami. Para suami seperti pakaian bagi para istri. Kenapa dibahasakan seperti ini? Karena badan kita tanpa busana pun dilihat oleh pasangan kita. Dia udah tahu luar dalam kita. Terjadi interaksi biologis yang ada kenikmatannya, ada suka duka dalam kehidupan. Makanya orang yang paling kenal. Makanya waktu para sahabat ingin mengetahui karakter Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal Nabi ini. Santun, ramah, dermawan, wah pokoknya top udah, nggak ada masalah. Udah Masya Allah. Tapi mereka penasaran ingin tahu dalam rumahnya seperti apa. Ya? Maka mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mengatakan, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Mereka bertanya, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Tanya pada istrinya. Saking sulitnya lagi Aisyah menggambarkan bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW, beliau cuma mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Lihat bagaimana Al-Quran kalamullah, sempurna, panduan dalam hidup manusia, petunjuk dari kepada jalan yang benar, menyelamatkan dari kesesatan, ya. Pembela mana yang hak, mana yang batil. Begitulah Nabi SAW. Akhlak yang mulia. Ya. Maka ini yang jadi pegangan teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW mengatakan istri, suami dianjurkan untuk melindungi istrinya, mendidik istrinya. Maka itu yang dijadikan sebagai pegangan. Suami itu marah pada tempatnya, tapi tidak dengan meluap-luap. Kecuali istri sudah melampaui batas. Nabi SAW begitu. Tapi beliau pernah marah sekali. Ya, pada saat melihat istrinya semua seperti tanda kutip demo minta naik nafkah, padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menghajar para istrinya. Beliau tinggal di satu rumah sendiri sebulan bersumpah tidak mau menemui para istrinya. Setelah itu Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT menyampaikan kepada para istrinya, sekarang suruh pilih mereka. Ikutin perintah dan peraturan Allah dan Rasulnya dan akan dapat pahala bersama dengan Nabi di dunia dan di akhirat, atau pilih cerai dan akan diberikan apa yang mereka mau. Maka Nabi SAW mulai dengan Aisyah. Lalu Aisyah langsung menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada pilihan untuk saya tinggal sama anda atau saya berpisah? Tentu saya akan milih tinggal bersama anda. Lalu beliau minta maaf dan semua istri-istri yang lain pun sama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka menjadi istri Nabi, manusia terbaik. Tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia itu bukan selamanya mengalah, tapi marah pada tempatnya kalau dibutuhkan. Kalau seorang istri bisa diberikan nasihat dengan lisan, bisa dengan teguran dan dia berubah, selesai. Tapi ada sebagian istri tidak, terulang terus kesalahannya, tidak pernah mau memperbaikinya, atau memperbaiki, minta maaf, tapi ulang lagi. Kenapa ini terulang lagi? Berarti tidak ada etikat baik untuk bisa mengubah. Orang kalau pakai berakal sehatnya, punya hati nurani, maka dia tahu ini salah, dia tidak akan terulang. Itulah kata Nabi SAW, tidak mungkin orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Tidak mungkin orang mukmin disengat dari lubang 2 kali. Cukup tahu ini dulu membuatkan penilaian orang tidak baik, jangan diulangi. Kan begitu. Nah itu poinnya. Tapi secara umum, tolak ukur akhlak seorang mukmin laki-laki adalah istrinya. Kalau istrinya merasa merindukan dia, selalu merasa ya keberadaannya dibutuhkan, ya. Kalau sedang bersama, rasanya ingin selalu bersama-sama, merasa nyaman dan nikmat karena candaannya, karena ramahnya, muamalahnya, dan dermawannya, suka membantu. Semua itu berarti menandakan akhlak yang mulia. Jadi percuma kalau ada seorang laki-laki itu wibawahnya luar biasa di luar, tapi di rumahnya berantakan semua. Istrinya ditanya, waduh kasar banget, oh orangnya begini dan begitu.
maka ini berarti ya orangnya tidak baik. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya hadis nomor 634. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sa'imil qa'im. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesungguhnya orang mukmin atau seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik bisa mengejar derajat orang-orang yang suka berpuasa dan sholat malam. Coba bayangkan. Artinya apa? Kalau orang yang santun, ramah, dermawan, bijaksana, tenang ya dalam mengambil keputusan, ya, tidak emosional, tidak pendendam, orang seperti ini, teman-teman sekalian, maka dengan ini akan Anda dapat penilaian khusus. Mungkin dia tidak puasa sunnah, atau kurang puasa, mungkin dia kurang sholat malamnya, tapi akhlak ini bisa mengejar derajat itu. Apalagi, nah ini penting di garis bawah ya, kalau orang itu sudah puasa, sudah sholat malam, tambah akhlak yang mulia, tentu jauh lebih tinggi derajatnya. Jangan sampai syaitan membisikin Anda pada saat Anda belajar ilmu seperti ini, Anda mengatakan, yang diberikan pemahaman oleh syaitan, oh, kalau begitu, saya punya akhlak yang baik saja, saya nggak usah sholat malam, nggak usah puasa. Ini kedangkalan dalam memahami ilmu, bukan begitu. Justru Anda harus mengatakan, oh kalau gitu saya akan gabungkan akhlak yang mulia, sholat malam dan puasa. Nah itu yang luar biasa. Begitu memahaminya. Ini poin penting. Ya. Karena banyak orang gitu salah faham. Syaitan bisikin dia. Karena syaitan itu akan masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau dia bisa membawa kita maksiat, maksiat. Kalau tidak bisa, maka minimal kita mengurangi dari amal-amal yang bisa kita dapat pahala maksimal. Dikurangi. Ya. Cari yang paling rendah pahala daripada amal-amal soleh itu. Seperti ini misalnya memahami hadis kan. Sesungguhnya orang mukmin yang akhlaknya baik bisa mengejar derajat orang-orang yang puasa dan sholat malam. Oh, kalau gitu saya akhlak baik saja. Tidak usah sholat malam, tidak usah puasa. Nah ini kedangkalan ya. Harusnya, oh kalau gitu saya akan gabungkan antara akhlak baik dengan sholat malam dan puasa. Nah itu yang benar. Nah ini penting. Baik, pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah bahwasanya akhlak yang mulia ya adalah amalan saleh dan akan menjadi penyebab tingginya derajat di surga nanti. Hadis selanjutnya 635 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi 'ala al-jannati liman hasuna khuluquhu." Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sahih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku menjamin sebuah istana di pinggir surga. Ada footnote nomor 502 di bawah. Rabadul Jannah adalah apa yang ada di sekeliling surga, di luar surga. Ini diserupakan dengan gedung-gedung yang dibangun di sekeliling kota di bagian benteng. Ya. Atau bisa juga berarti pinggiran atau di bagian bawahnya surga. Ya. Bagian pinggirannya. Aku menjamin sebuah istana di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Atau bercanda. Dan sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Kita langsung saja masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama dari hadis adalah adanya jaminan surga dari Nabi SAW untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kita mengatakan, Ustaz, kalau gitu apa kita tidak boleh berdebat sama sekali? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi bukan menjadi sebuah perangai. Bukan menjadi sebuah perangai. Dan di sini maksud adalah, kalau seandainya Anda sedang berdiskusi dengan seseorang, dan terjadi perdebatan dalam diskusi tersebut untuk mencapai sebuah titik. Tujuannya benar gitu, tujuannya untuk baik. Dan memang dua pihak ini mencari kebenaran memang. Ini menyampaikan argumen, ini menyampaikan argumen. Terjadi diskusi, mungkin sedikit perdebatan di situ. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang tentang masalah hukum. Tapi beliau setelah selesai, beliau mengatakan pada orang tersebut, ya,
Perdebatan ini tidak harus mengganggu ukhuwah di antara kita. Masing-masing orang punya pendapat, tidak ada masalah. Nah ini perlu kita lebih dewasa di Indonesia ini. Karena kita di Indonesia ini seakan-akan pendapat saya ini maka saya yang paling benar. Orang lain tidak boleh. Nah ini keliru. Gitu kan? Kita kan negara demokrasi. Orang semua bisa memberikan pendapat yang penting benar. Gitu kan? Kalau kita bicara lingkup kita sebagai seorang muslim, orang semua bisa punya pendapat. Apalagi kalau punya dalil. Gitu kan? Ya udah, orang masing-masing melakukannya. Jadi tidak perlu memberhentikan pengajian, melarang masjid, melarang ini. Untuk apa semua ini? Kalau orang punya hak, ya sudah. Sebagai warga negara Indonesia. Kecuali memang dia sesat. Dia nggak mungkin, nggak ada dalil, nggak ada panduannya, itu lain. Anda menyampaikan pendapat Anda dengan argumen, orang juga menyampaikan pendapat dengan argumen. Selesai. Gitu. Kan bisa masing-masing menyampaikan. Anda mengatakan boleh, orang lain mengatakan tidak boleh. Ya sudah, nggak apa-apa. Masing-masing punya dalil. Nah itu hak masing-masing, boleh saja. Dan itu justru khazanah ya dalam Islam yang perlu kita sama-sama jaga gitu kan. Kecuali orang itu jelas jauh dari agama, jauh dari dalil, itu berbeda. Ini yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis adalah jaminan juga di surga, di tengah-tengah surga, bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Coba bayangkan. Berarti teman-teman tidak ada alasan untuk bohong gitu kan. Karena bercanda pun untuk membuat orang senang, orang ketawa, ya, atau mengambil hati orang lain, tetap tidak boleh. Nah ini penting ini. Ya, tetap tidak boleh. Oleh karena itu, kita harus jujur. Bercanda pun jujur. Gitu kan? Nah ini penting. Kemudian yang ketiga, faedah kita dari hadis adalah dan jaminan di tempat tertingginya surga. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini saksi bahasan kita. Makin baik akhlak kita, maka makin tinggi derajat kita. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang seperti ini. Allahumma amin. Hadis yang terakhir di dalam bab kita ini, bab ke-73 ya. Nanti di bab 74 itu lebih masuk kepada rincian daripada akhlak yang mulia itu. Karena ada bab tentang kesantunan, kesabaran, kelemah lembutan, itu ada rincian daripada akhlak. Kita sekarang masih bicara tentang globalnya akhlak itu. Hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 636 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah ath-thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafayhiqun." Qalu ya Rasulullah, qad alimna ath-thartharuna wal mutashaddiqun. Famal mutafayhiqun? Qala al-mutakabbirun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, dan paling dekat tempat duduknya dariku nanti di hari kiamat. Poin yang lain. Jadi orang yang paling Nabi cintai dan paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku benci adalah yang paling jauh kedudukannya di hari kiamat dariku adalah ath-thartharun, mutasyaddiqun, dal mutafayhiqun. Lalu mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah tahu thartharun dal mutasyaddiqun. Lalu siapa mutafayhiqun? Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang takabur. Untuk lebih jelasnya, siapa sih yang Nabi SAW benci ini? Ath-tharthar, ya, ath-tharthar, ya, adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Jadi kalau ada orang, kita bahas topik apapun, selalu dia yang paling banyak bicaranya. Seperti dia menguasai semua bidang. Ath-thartharun. Banyak ngomong. Ya. Kalau dia ngomong di bidangnya nggak ada masalah, tapi kalau semua bidang dia kuasai, semua dia mau dominasi, ini tanda tanya ini. Kemudian al-mutasyaddiq, dari al-mutasyaddiqun adalah orang yang menyombongkan diri kepada orang lain dengan ucapannya, yang memenuhi mulutnya dengan kata-kata sambil memaksakan diri memfasihkannya dan mengagung-agungkannya.
Yang ketiga, mutafaihiq. Berasal dari kata al-fahqu. Artinya penuh, yaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan, berbicara panjang lebar, berkata aneh-aneh karena tinggi hati dan sombong, serta memperlihatkan kelebihan dirinya kepada orang lain. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah tentang tafsir akhlak yang baik. Beliau mengatakan berwajah manis, memberikan kebaikan dan tidak mengganggu. Nah, ini hadis ini. Kita langsung saja masuk teman-teman sekalian kepada faedah hadis ya. Untuk mendapatkan ternyata ada orang-orang, dan semoga Allah SWT jadikan kita, ada orang-orang yang nanti akan Nabi cintai dan juga paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Jadi ini harus menjadi target setiap muslim juga nih. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi bagaimana caranya supaya Nabi cintai kita? Ada caranya. Ya. Dan juga nanti hari kiamat kita berdekatan dengan Nabi SAW, bersebelahan dengan beliau. Semoga Allah jadikan itu. Ternyata ada orang seperti ini. Siapa mereka? Faedah pertama hadis, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ini saja Nabi SAW mengatakan. Nabi akan cintai kita karena akhlak kita yang baik. Dan itu adalah ajaran Nabi SAW memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, santun, ramah, dermawan, dan seterusnya. Kemudian juga ya paling dekat kedudukannya di sisi Nabi SAW hari kiamat. Bangga benar luar biasa kita bersebelahan dengan Nabi SAW duduknya. Hanya dengan memiliki satu resep akhlak yang mulia. Ini faedah pertama. Jadi ternyata untuk mendapatkan cinta Nabi dan juga ya, dekat dengan beliau pada hari kiamat adalah memiliki akhlak. Ini berarti kedudukan akhlak yang mulia. Ini faedahnya pertama. Faedah yang kedua adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Ternyata ada 3 golongan. Yang pertama adalah sarsarun. Ini faedah kedua dari hadis. Wajibnya setiap muslim menjauhi sarsara. Orang Arab kalau mengatakan sarsara itu adalah orang yang ngomong terus, tidak pernah berhenti. Sampai bisa dikatakan tidak ada titik, tidak ada komanya. Ngomong aja terus. Mau benar, mau salah, pokoknya dia ngomong terus. Orang kalau banyak bicara, banyak salahnya. Bicara yang kalau diperlukan. Ya. Ilmu. Atau hal-hal yang mubah. Nanyain kabar orang misalnya. Ya. Atau bertanya sesuatu yang dibutuhkan. Ya. Artinya ada manfaatnya. Bukan sarsara. Suaranya besar, banyak ngomongannya, nggak jelas. Itu namanya sarsara. Ini golongan yang Nabi paling benci. Gitu kan? Kemudian golongan kedua, yang paling Nabi benci, dan ini faedah kita dari hadis adalah al-mutasyaddiqun. Dan tadi sudah kita jelaskan, al-mutasyaddiqun, ya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah jelaskan, yaitu orang-orang yang memaksakan diri, memfasih-fasihkan bahasanya. Orang dasarnya fasih nggak ada masalah. Tapi ada orang terlalu berlebihan untuk menunjukkan di depan orang karena niatnya memang sudah tidak benar, sehingga dia gunakan semua kosakata yang susah orang fahami supaya dianggap dia orang berpendidikan tinggi. Kenapa nggak pakai kosakata yang sederhana? Anda lagi tuh susun buku, Anda lagi bicara di depan mahasiswa Anda yang memang faham semua bahasa akademik, nggak ada masalah. Tapi depan umum, depan orang awam, depan orang yang tidak berpendidikan, di pasar, ngapain pakai bahasa akademik? Gitu. Orang tidak mengerti. Gunakan bahasa yang lain. Nabi SAW menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang. Dan Anda harus tahu level orang yang Anda ajak bicara. Tidak semuanya Anda gunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kata Nabi SAW rahimahullah, khataban nas ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba, seseorang yang kalau bicara menyesuaikan dengan level akal orang yang ada di depannya. Jadi nggak usah mutasyaddiq. Di sini dikatakan orang yang menyombongkan diri kepada orang lain dengan ucapannya, memenuhi mulutnya dengan kata-kata yang memaksakan diri, memfasih-fasihkannya, lalu mengagung-agungkan dirinya. Aku, saya, sudah tahu belum? Saya itu begini dan begitu. Apa ini? Kenapa? Praktek lapangan saja selesai. Tunjukkan. Orang bisa nilai sendiri kok. Gak perlu Anda besar-besarkan diri Anda. Nah, ini orang kedua yang Nabi paling benci. Faedah yang keempat dari hadis adalah golongan ketiga yang Nabi SAW benci, yaitu al-mutafaihiq. Ya. Yaitu orang yang sini dikatakan orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan, berbicara panjang lebar, berkata aneh-aneh karena tinggi hati dan sombong. Ya.
Tapi kalau kesimpulannya dalam hadis sebenarnya adalah orang yang sombong. Itu intinya. Ini Nabi SAW paling benci dengan orang seperti ini. Tidak mau ada umat yang sombong. Kalau Imam Nawawi menutup perkataannya dengan hal yang baik sekali. Menukil perkataan menukil perkataan Tirmidzi yang menukil dari seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah semuanya. Yang pada saat ditanya tentang akhlak yang mulia, beliau mengatakan berwajah manis. Tulus tapi ya. Memberikan kebaikan, selalu berbagi kebaikan, dan tidak mengganggu orang lain.